wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mic-nya goyang kena angin Ibu. Dah cukup, udah kenceng. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para kiai, para ulama, ibu nyai. Saya tadi langsung disambut oleh ajengan kita Bapak Kiai Haji Marsudi Syuhud. Wah, luar biasa, beliau sudah sepuh tapi ikut rawuh bersama-sama hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Agama, yaitu staf khusus Menteri Agama Bapak Dr. Abdurrahman atau Gus Adung. Yang kami hormati Wakil Ketua PWNU Jawa Barat Bapak Kiai Haji Dr. Abu Bakar Siddiq. Yang kami hormati pimpinan wilayah GP Ansor Jawa Barat Bapak Ahmad Deni Haidari. Yang kami hormati pimpinan wilayah Pagar Nusa Jawa Barat Bapak Haji Asep Saiful Millah. Wah, tadi luar biasa ragaannya. Yang kami hormati Raus Surya PCNU Depok Bapak Kiai Haji Syihabuddin Ahmad. Yang kami hormati pula Khotib Surya PCNU Depok Bapak Haji Nasihun Syahroni. Yang kami hormati dari unsur para pejabat Forkopimda, Kapolres Depok, Pak Dandim Kota Depok, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Depok, anggota DPRD Kota Depok, dan pengurus lembaga dan Badan Otonomi Kota Depok. Tadi yang juga sudah menyampaikan orasi yaitu Kepala Kemenag Khotib Depok, Pak ya. Baik, terima kasih. Dan yang tentunya yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian mewakili Bapak Kapolri yang sebenarnya beliau juga pengen hadir langsung, tetapi karena suatu hal ada kegiatan yang bersamaan sehingga payung cadangannya saya selaku Kabak Intelkam Polri turut hadir pada acara ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat Pak Kapolri yang hari ini berhalangan. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini alhamdulillah saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Saya kebayang di Khotib Depok saja segini meriahnya. Bagaimana kalau seandainya puncaknya nanti di lapangan Sidoarjo? Kayak apa kalau NU sudah ngumpul? Bagi saya pribadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, hadir di tengah-tengah jamaah NU itu ibarat orang pulang kampung. Bagi saya NU seperti keluarga besar sendiri. Karena saya lahir juga di kampung saya di Indramayu, ya dari keluarga besar NU. Ngajinya pun ngaji arah orang NU. Jadi dulu saya ngajari kitab gondol, ya, Sofina, Sulam Taufik, Takrib itu sama. Alhamdulillah sekabe puji ikulillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong saalam kabeh wabihi laning Allah nasta'inu nyuwun pitulung kaula ala umurid dunya ngatas perkara dunia waddini lan perkara agama. Nah, kira-kira begitu. Ini bagi ai. Nah, dulu di kampung saya bukan di pesantren tapi belajar ngajinya di musola. Ya kira-kira belajar ngajinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yakinlah kalau dibelah dada saya kira-kira keluarnya kayak tadi. Dari dalam batok kelapa munculnya bendera NU. Nah kira-kira seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya hadir tentunya karena kita sama-sama kita menghormati para ulama, para kiai. Al ulama warasyatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi barang siapa yang memuliakannya sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kecintaan saya kepada para ulama itu sungguhnya adalah kecintaan kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya sejatinya jujur aja ndedep suruh orasi ilmiah 1 abad Nahdlatul Ulama.
Di samping saya ada Pak Kiai Marsudi disebut. Nah, ini Pak Dovir ini gayeng aja gitu. Jadi ngomong ngajari terkait bagaimana hidup berbangsa dan negara di hadapan jamaah Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya kalau bahasa Indramayu kayak nguyai segara, ngarami lautan, mengajari etik berenang. Karena kalau orang NU sejatinya nek diajari bagaimana kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, nggak perlu diajari. Betul apa betul? Betul. NU lahir tidak pernah lepas daripada sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan hingga perkembangan bangsa ini sekarang. Ya. Ingat resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, itu didengungkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Ya, yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan peperangan 10 November yang merupakan Hari Pahlawan. Siapa yang pertama kali memulai resolusi jihad? Oleh siapa? Kiai Hashim Asy'ari, yaitu dedengkotnya Nahdlatul Ulama. Kita harus bangga Bapak Ibu sekalian sebagai orang NU karena tidak lepas daripada perjuangan bangsa ini. Jadi kalau 1 abad Nahdlatul Ulama, wah itu kan keren sekali itu kan. Merawat jagat, membangun peradaban. Nawaitu NU didirikan sesungguhnya adalah seperti persis apa yang sekarang jadi tema itu, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Hidup NU. Karena jelas sekali kaidah dasar daripada NU, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Itulah NU, memelihara tradisi yang lama yang masih bagus dan mengambil tradisi baru yang jauh lebih bagus. Artinya apa? NU senantiasa menjaga peradaban itu ya sepanjang masa. Karena apa? NU senantiasa tadi menjaga tradisi-tradisi lama, nek api, nek bagus, mangga tetap harus kita pelihara. Bukan berarti kita hancurkan, bukan berarti kita buang. Tetapi sebaliknya, kalau ada yang baru, ayo kita mari juga dukung yang baru itu. Jadi NU itu bersifat progresif, bukan kuno, bukan jadul. NU senantiasa mengikuti perkembangan zaman karena kaidah dasar tadi al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Resep bener kalau sudah kaidah seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan NU, ingat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kaidah fikihnya jelas. Ya, saya hafal mati betul itu Pak Marsudi. Ya, tawassut, tawassun, tasammuh, gitu. Jalan tengah, moderat, ya, toleran. Itu bahasa-bahasa yang rahmatan lil alamin, enak didengar Bapak Ibu sekalian, tidak menakutkan. Ya, ambil jalan tengah, ummatan wasyatun, ambil jalan tengah. Ya, tawasun harus moderat, luar biasa. Kita ini apa ya WTN? Banser kita, nek kemarin Natal sudah sampaikan Pak Kamil Kemenak tadi, menjagain gereja-gereja. Semata-mata karena apa? Kita moderat, moderasi beragama senantiasa dijunjung oleh NU. Hidup Banser. Wah, apa enggak hebat itu kan? Walaupun balik kanannya tadi salah, bukan balik kanan, balik kiri tadi Bu ya. Tapi sikapnya masih cepek itu kan ya, 100 sikapnya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena negara ini lahir, negara ini dibangun itu penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu negara yang sangat majemuk. Kalau kita lihat peta Indonesia Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, bagaimana wilayah ini begitu luas. Itu nomor 3 di dunia. Panjang garis pantainya hampir 99.000 km. Konon kalau ditarik garis lurus di peta, itu dari London sampai dengan Teheran. Dari Inggris sampai dengan ke Iran. Berapa yang dilalui negara-negara itu? Itulah panjang garis pantai Indonesia. Bahasanya Bapak Ibu sekalian, itu hampir 700 bahasa lebih. Suku bangsanya lebih dari 1.300 suku bangsa. Apa tidak luar biasa? Ini kemajemukan kita. Jadi kalau ini tidak dirawat,
apa jadinya bangsa ini ke depan? Bapak Ibu sekalian, kita ingat ya, bangsa-bangsa berdiri di dunia itu bisa karena dilandasi oleh pertama bahasa. Mana itu? Jerman, Inggris, Itali, Prancis. Itu berdiri menjadi suatu bangsa dan negara karena apa? Karena bahasanya sama. Ada karena daratannya. Australia, segelondong itu kalau di pulaunya Bapak Ibu sekalian, itu mendirikan negara Australia. India yang begitu besar sama mendirikan negara, namanya negara India. Karena daratannya sama, wajar. Ada juga yang karena persamaan ras. Korea, Jepang, Cina, sama-sama kuning, gitu ya, matanya sikit, ya, hidungnya rada pesek kayak kita. Mereka mendirikan negara apa? Sama karena apa? Oke, karena ras kita sama, dirikanlah bangsa Jepang, ya, bangsa Korea dan tadi bangsa Cina. Nah, karena ras. Ada juga yang karena agama. Mana itu negaranya? Negara Israel. Karena apa? Agamanya Yahudi. Begitu juga Pakistan, pisah dari India karena apa? India Hindu. Kita semua mayoritasnya itu adalah Muslim. Misah dari India mendirikan negara Pakistan. Menarik, negara-negara Timur Tengah, sebagian sedikit di negara Afrika Utara, itu bahasanya sama, Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab. Tetapi dalam sejarahnya terpecah menjadi berapa negara? Menjadi 22 negara. Indonesia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tadi lebur menjadi satu, menjadi negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia, hebat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat bagaimana kemajemukan bangsa ini, ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, aku jadikan kau dari laki-laki dan perempuan, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal, bukan untuk saling bercekcokan, bukan untuk saling bertentangan satu sama lain, saling untuk kenal mengenal. Itulah Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Indonesia, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama dan tidak berpanjang lebar karena saya tahu ibu-ibu pasti sudah kepanasan.